Kejutan. Xiao-xiao. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Shen Hou sudah kembali. Dengar kamu tampil sangat baik, selamat ya. Paman Liu. Yan Xiaochen mana? Kenapa dia pindah dari gudang perusahaan? Dia masuk kerja hari ini? Yan Xiaochen sudah mengundurkan diri minggu lalu, kamu tidak tahu? Kenapa? Gadis ini tidak bilang. Aku juga tidak enak bertanya. Oke, aku mengerti. Terima kasih Paman Liu. Monyet. Halo Yushen. Kamu tahu Yan Xiaochen di mana? Xiaochen, aku baru lihat dia hari ini. Dia bersama Wei Tong. Di mana? Ya di sekolah lah, di mana lagi? Ada apa? Xiaochen hilang. Barang-barangnya juga sudah dipindahkan dari rumah. Sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Kalau gitu telepon Wei Tong dong. Nomornya mati. Ya gimana? Coba pikir lagi, dia mungkin masih kontak dengan siapa? Iya, jangan panik, paling-paling ini cuma hilang 6-7 jam, buat apa panik? Sudah dulu ya, tidak bicara lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kamu duduk bodoh di sini ngapain? Cari Wei Tong dong. Aku takut sama tante itu, kamu saja yang tanya. Dasar pengecut kamu. Tante, buka pintu. Ini siapa sih? Tuk apa sih, Hong? Tidak lihat pintunya dikunci? Tante, aku cari Wei Tong. Lagi-lagi cari Wei Tong? Kamu siapa? Tante, tolong ya, aku cari Wei Tong ada urusan penting. Sangat mendesak. Aku juga sangat mendesak. Tolong ya Tante. Hari ini aku harus ketemu Wei Tong. Tunggu dulu. Terima kasih Tante. Shen Hou, kamu malam-malam ngapain sih? Wei Tong, Kamu pergi dulu. Wei Tong, Yan Xiaochen di mana? Kamu bukannya Yan Xiaochen. Kamu saja tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Wei Tong, kamu pasti tahu. Yan Xiaochen di mana? Dan juga, kenapa dia pindah keluar? Wei Tong, aku mohon, kasih tahu aku. Wei Tong. Lihat si monyet kasihan, kasih tahu dia. Paling-paling aku traktir kamu makan 20 kali. Wei Tong, aku. Sebenarnya kamu juga tidak terlalu peduli padanya, kan? Kalau tidak, kenapa kamu tidak merasakan? Masalah di antara kalian. Kalau kamu tidak bisa menyeimbangkan perbedaan di antara kalian. Kepergiannya hari ini hanyalah awal. Dia tinggal di perumahan Xinjiang, baru pindah hari ini. Kamu belum cepat pergi. Makasih. Ngomong-ngomong, Cheng Ziwan pernah datang. Siapa itu?
Tidak kenal. Makan itu sudah janji. 20 kali yang pedas banget. Maaf, aku akhir-akhir ini tidak makan pedas. Bukan, kok bisa tidak makan pedas? Wei Tong jangan pergi, wei. Sudah selesai. Kamu juga jangan makan. Pergi dulu, dadah. Monyet. Gimana? Tahu aku, Wei Tong kasih tahu kamu. Yan Xiaochen tinggal di mana? Tunggu aku sebentar. Kenapa dia tinggal di tempat seperti ini? Cari siapa? Yan Xiaochen. Cari dia lagi. Apa maksudnya? Kamu ngapain? Dia keluar. Barusan ada pria ganteng pakai jas, sekarang datang lagi 2 orang. Baru pindah hari ini, benar-benar tidak tahu kerjaannya apa. Kamu bilang apa? Kenapa? Ngomong saja tidak boleh. Shen Hao. Kamu mau apa? Mau mukul aku ya? Enggak, bercanda-bercanda. Ayo pukul, kebetulan aku mau lapor ke pemilik kos. Sudah sudah. Enggak. Anda istirahat saja. Salah paham. Banyak orang cari dia, ya kan? Nggak kelihatannya, ternyata jago juga. Nggak nyangka, bener banget. Gimana? Perusahaan sekalian kalian, kok janjian di tempat begini? Interview dong. Jangan pikir kami bohong ya, ide kami ini. Minimal 500 juta. Itu pun dalam dolar. Sekarang proyek kami baru mulai. Jadi belum sempat sewa tempat, pasti akan sewa. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Hari ini harus banyak minumnya. Halo, silakan lihat menu minuman kami. Kalau sekarang gabung, nanti kamu. Lihat. Aku lihat, camilan pesan 4 ya, kian-kian. Oh. Lalu tisu 1. Baik, Ini. Tambahkan 2 ini. siap. Lagi lihat apa? Nanti kalau perusahaan kita IPO. Siapa itu? Kemukino? Iya ya, Kong. Ayah. Teman sekelas kita. Teman sekelas apa? Dia itu Presiden Meki Capital. Teman Pak Luyang. Dia yang bikin kamu keluar dari Meki Capital. Kukira siapa? Anak pintar ternyata. Naik jabatan cuma modal temani minum. Tapi, ini nggak pengaruh buat tim kami rekrut talenta. Nanti rumah mobil, apa aja nggak ada. Kami sering ada gathering. Iya, kamu mau liburan kemana? Inggris, Prancis, atau mana? Pokoknya nanti sebutin tempat, kita bisa pergi. Dana kita cukup kan? Betul. Kalau Eropa udah bosan, kita ke Kutub Utara Selatan, bener. Denggeja. Maaf. Aku masih ada urusan nanti, aku sudah mengerti. Kondisi perusahaanmu, mau gabung tim? Aku malu, nanti dipikir lagi. Kamu juga sih, ngapain marahin orang kayak gitu? Karena hari ini ketemu, ayo kita. Sambut dia dengan baik. Hari ini aku duluan ya, maaf. Jangan pergi dong, minuman udah dipesan lo. Ayah, temani kita minum dulu baru pergi. Maaf banget, aku gak bisa minum alkohol. Maaf. Bukan. Kalian mau ngapain? Tunggu aja lihat pertunjukannya. Aku duluan ya, maaf.
Hanker. Minuman ini mahal loh. Au. Emang mahal banget kan? Maaf ya. Ngapain kamu minta maaf? Kita semua lihat. Ini bukan kamu yang ngehancurin, suruh dia ganti aja. Iya dia yang ngehancurin, suruh dia ganti. Bukannya ini minuman kita yang pesan? Gimana nih? Ini berapa harganya? Aku yang bayar. Botol ini 3.600. Mahal banget. Jangan-jangan kamu gak punya uang? Terus gimana? Gini aja, kita juga bukan orang yang gak masuk akal. Ketemu hari ini kan udah nasib. Mending aku pesan 2 botol lagi. Kalau kamu bisa minum semuanya, gak usah bayar. Jangan berhenti. Ayah, Jago minum nih. Boleh. Lanjut cepet. masih setengah loh. Cepet jangan diam aja. Ya lanjut. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Jago minum. Kian, ayo kita bantu. Tutup mata, langsung habisin. Habiskan. Udah habis. Habit. Imeng Yago minum. Boleh juga. Hebat, wanita tangguh. Minumanmu kuat ya. Ayo 1 botol lagi. 1 botol lagi. 1 botol lagi. Di sini masih ada 1 botol, tidak terlihat ya. Di sini masih ada 1 botol. Ayo minum. Ayo. Jangan minum lagi. Ini. Siapa ini? Tidak kenal. Sebenarnya apa yang terjadi? Nona ini tidak sengaja menabrak saya. Minuman 2 tuan ini tumpah, mereka bilang. Asal Nona ini bisa menghabiskan 2 botol minuman ini. Dia tidak perlu mengganti. Tunggu dulu. Ini urusanku sendiri. Jangan minum lagi, dengar kata saya. Kalau saya menghabiskan minuman ini, saya tidak akan tinggi. Berapa harganya? 3.006. Jangan ikut campur. Lebihnya tidak usah dikeluarkan. Bukan. Sakit. Saya. Jalan perlahan. Minggir. Lauli, nyetir yang stabil. Baik, Boss Cheng. Hello. Kita pernah bertemu di bar. Maaf, sudah larut mengganggu istirahatmu. Apakah Yan Xiaochen mencarimu? Kamu tahu dia pergi kemana? Anda sangat khawatir? Saya terus meneleponnya tapi tidak diangkat. Dia baik-baik saja. Kami berpisah siang tadi. Mungkin dia tidak mendengar. Saya dengar dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Shenxi. Apakah dia memberitahumu alasannya? Apa sebenarnya masalahnya? Bos berubah menjadi mertua. Pasti ada masalah dong. Tapi sepertinya saya tidak pantas bicara lebih banyak denganmu. Kalau begitu, kamu tahu dia tinggal di mana? Xiao. Kamu pelen-pelen. Bos Cheng, mobil di belakang. Sepertinya memanggil kita. Lauli,
Berhenti di pinggir. Bos Cheng, bagaimana? Buka pintu. Ini bukan urusanmu. Siapakah dia tingkat? Aku bicara padamu. Mau bawa dia kemana? Bukan urusanmu. Apa yang kau lakukan padanya? Dia tidak mau kembali ke tempatmu. Mau bawa dia kemana? Bukan urusanmu. Xing Jiwan bilang padamu. Dia pacarku, mau ku bawa kemana terserah. Bukan urusanmu. Shen Hao, jangan lagi impulsif seperti tadi. Meski kau tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Saya tidak salah dengan nyawa Yan Xiaochen. Urusanmu apa? Minggir. Ayo pergi. Kasih tasnya. Pelan-pelan. Duduk yang baik. Boss Cheng. Baru kusadari, kamu Shen Da Xiaoye juga bisa begini. Jaga baik-baik dia, aku pergi dulu. Coba lihat mobilmu. Kalau ada kerusakan, aku ganti. Sudahlah. Aku harus dukung persahabatan kalian. Hari ini kau memarkir mobil senaknya. Karen. Aku juga ingin terlihat keren di depan seseorang. Sayang sekali hari ini. Apa maksud perkataan Wei Tong tadi? Aku mana tahu maksudnya. Jangan-jangan ibumu sudah tahu? Main drama keluarga kayak apa? Melarang kalian bersama. Lupakan, aku pergi dulu. Jaga baik-baik dia. Minum terlalu banyak. Sebenarnya kau tidak terlalu peduli padanya, kan? Kalau tidak, bagaimana bisa kau tidak merasakan? Masalah di antara kalian? Jika kau tidak bisa menyeimbangkan kepergiannya hari ini, hanya awal. Kenapa baru pulang? Xian. Bekerja di perusahaan keluarga sendiri. Sudah terbiasa? Tidak ada yang namanya terbiasa atau tidak. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Setidaknya biar orang lain melihat. Aku adalah anak manja yang bekerja keras. Xian. Gosip-gosip itu akan segera berlalu. Ayah tahu, sebelumnya kamu tidak mau kembali ke perusahaan keluarga. Karena takut orang bilang kamu hanya mengandalkan keluarga. Ayah juga tahu, impianmu adalah Makie Capital. Aku tidak punya impian. Tidak punya impian pun harus hidup, kan? Apa mungkin? Aku tidak punya peralatan teh yang bagus, lalu berhenti minum teh. Benar kan? Meskipun perusahaan keluarga kita tidak sebesar Makie Capital. Tapi ayah merasa, kamu bisa sukses besar di sini. Kalau gampang menyerah,
Itu justru membuktikan Makie Capital tidak salah memecatmu. Kamu ingat, kamu tetap kebanggaan ayah. Ayah, nanti aku ingin minum teh bersama ayah. Bagus. Kalau kamu sudah siap, ayah akan mentraktirmu teh Longjing terbaik sebelum hujan. Terima kasih, ayah. Tolong jangan ikut campur urusanku. Aku tahu kalian tidak setuju. Kalian boleh tidak setuju, aku juga boleh tidak mendengarkan. Ibu, aku suka Yan Xiaochen. Aku memang suka dia, tidak peduli kalian setuju atau tidak. Aku pasti akan menikahinya. Kalian harus tahu, hukum tidak mengatur. Menikahinya harus mendapat persetujuan kalian. Biarkan aku yang bicara dengannya. Shen Hou, kamu pagi-pagi sudah menelepon. Hanya ingin membuat kami marah? Ibumu tidak sehat. Kamu tidak tahu? Cepat minta maaf pada ibumu. Kalau begitu, kalian minta maaf dulu pada Xiao Xiao. Kenapa sih? Sudah bangun? Pusing tidak? Mabuk pasti sangat tidak enak. Jangan minum seperti ini lagi. Kamu tahu, aku tidak mudah diluluhkan kalau marah. Aku tahu. Aku tiba di Shanghai kemarin sore, awalnya ingin memberi kejutan. Tapi tidak menyangka. Kamu malah memberiku kejutan buruk. Mengundurkan diri, pindah rumah, ini hal besar. Aku tidak melarangmu. Tapi setidaknya beritahu aku dulu. Aku hanya belum tahu bagaimana mengatakannya padamu. Kita pacaran? Apa ada hal yang tidak bisa dibicarakan? Xiao Xiao. Kenapa kamu selalu? Kenapa tidak lebih bergantung padaku? Sudah. Jangan marah lagi, ya? Jangan marah, jangan marah. Aku selalu mengira hubungan kita tak terpisahkan. Tapi sekarang aku baru sadar, hubungan kita hanya sebuah nomor telepon. Aku tidak tahu di mana rumahmu, aku juga tidak punya kontak ibumu. Aku hanya bisa meneleponmu lagi dan lagi. Tapi di ujung telepon, tak ada yang mengangkat. Jika kamu tidak pernah mengangkat, maka aku tidak akan pernah menemukanmu lagi. Xiao Xiao. Kamu membuatku khawatir. Aku juga sudah tahu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sebenarnya aku mengerti. Kamu tidak ingin membuatku terjepit antara kamu dan ibuku. Aku juga tahu ibuku pernah menemuimu. Aku juga tahu. Dia tidak setuju kita bersama. Tapi aku beritahu kamu, aku tidak peduli dia setuju atau tidak. Aku tidak akan putus denganmu. Bahkan jika kamu ingin putus denganku. Aku juga tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Siapa yang bilang mau putus? Tidak putus. Kenapa harus putus? Baik, aku janji padamu. Aku pasti akan bicara dengan ibuku. Pasti akan memberimu jawaban. Kamu tahu tidak? Setiap anak di mata orang tua adalah unik. Jangan karena aku, kamu tanya ayah ibumu. Kenapa mereka merasa aku tidak pantas untukmu? Kamu juga jangan karena aku bertengkar dengan mereka, jika begini terus. Masalahnya hanya akan semakin parah. Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Xiao Xiao. Kamu begitu baik. Sampai sekarang, kamu tidak marah-marah. Masih tetap tenang dan rasional.
Tenang mengalah, rasional menerima kekecewaan. Aku tidak bisa bayangkan. Apa alasan mereka menolakmu? Sudah. Coba tebak. Sejak kapan aku mulai memperhatikanmu? Dan sejak kapan aku mulai punya perasaan padamu? Kamu bilang. Waktu itu baru masuk sekolah. Pertama kali aku ketemu kamu. Waktu itu, kondisi keluarganya lagi susah. Aku makin gak sanggup hadapi keadaan. Aku kira hidupku selamanya bakal suram. Tapi, setelah lihat senyumanmu, semua jadi berubah. Waktu itu aku kira, kamu cuma orang asing yang senyumnya paling manis di hidupku. Tapi kemudian, kamu malah berani belain aku. Airnya masih sisa berapa? Aku mau semuanya. Makasih, makasih. Makasih, Shenhou makasih. Xiao. Sebenarnya aku sering nanya, kenapa kamu suka sama aku? Tapi aku nggak nyangka. Cuma karena hal kecil gini, kamu jadi suka sama aku. Jadi sejak itu kamu ingat sama aku. Aku sebenarnya udah lama suka sama kamu. Aku suka lihat kamu ketawa, polos banget. Tapi aku nggak suka lihat kamu marah, kayak sekarang. Janji sama aku ya? Katakan. Jangan pernah lagi bertengkar sama orang tuamu. Oke? Oke, aku janji. Bapak nggak usah dipeduliin. Ibu juga bukan orang yang nggak masuk akal. Asal aku jelasin baik-baik sama mereka. Pasti ada jalan keluarnya. Xiao. Maaf. Maaf apaan sih? Tapi aku sekarang harus bisa mandiri. Hidup di kota ini. Biar bisa diterima sama mamamu. Aku nggak bisa terus-terusan nyandang kamu. Halo, permisi. Bisa bicara dengan Ibu Yan Xiaochen? Ya, saya. Halo, saya Headhunter khusus industri keuangan. Nama saya Zhang Jia. Sebelumnya melihat resume pribadimu di situs web. Di sini ada beberapa posisi yang cukup bagus. Apa kamu bisa datang untuk berbicara jam 1 siang nanti? Tidak masalah. Kamu tinggal kirimkan alamatnya saja. Baik, nanti akan dikirimkan alamatnya. Harap datang tepat waktu. Oke. Sampai jumpa siang nanti. Apakah itu panggilan untuk interview? Iya. Aku harus bersiap-siap. Kalau begitu cepat mandi, aku akan beli makanan. Setelah makan kita berangkat bersama. Kamu tidak bekerja hari ini? Aku sudah bekerja terus selama setengah bulan. Katakan Jiang. Memberiku libur 2 hari. Kalau begitu, kamu yang repot ya? Cepatlah pergi. Kenapa belum masuk? Tidak apa-apa. Kalau begitu kamu mau kemana? Jangan khawatirkan aku. Aku akan cari kafe untuk bersantai sebentar. Baiklah, cepat masuklah. Oke. Pergilah. Hati-hati. Halo, apakah Anda Yan Xiaochen? Iya, benar. Itu saya. Jadi Anda yang menelpon saya tadi? Iya, dijadwalkan siang ini. Interview dari perusahaan Doho Capital. Apakah Cheng Xiuan yang menyuruh Anda mencari saya? Iya, Tuan Cheng yang merekomendasikan Anda.
Berdasarkan kondisi Anda, kami telah menjadwalkan interview di 3 perusahaan. Yang pertama adalah Doho Capital. Untuk bolanya, masih ada pertimbangan berdasarkan kondisi Anda. Jadi saya masih menunggu kabarnya. Begini saja, ikut saya. Silakan lewat sini. Hello. Ini adalah tempat interview ini. Nona Yen Xiaochen. Ikut saya. Langsung mencari desainer melewati atasan. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Mari kita mulai. Dari resume Anda, lulusan jurusan keuangan Universitas Hua. Benar. Mengapa memilih industri keuangan? Semua lapisan masyarakat dan semua industri membutuhkan perputaran dana. Baik jangka pendek maupun panjang, domestik, atau kebutuhan dana dari luar negeri di industri keuangan. Semua bisa memenuhi kebutuhan ini. Ini menciptakan investasi dan imbal hasil yang bisa dicapai melalui usaha pribadi. Setelah kamu lulus, itu berarti kamu tidak punya pengalaman sama sekali di industri keuangan. Menurutmu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk pekerjaan di perusahaan kami? Saya memang kurang dalam hal pengalaman kerja. Tapi saya punya pengalaman magang di Mackey Capital. Saya tahu, pekerjaan nyata jauh lebih kompleks dan kaya daripada pengetahuan di buku. Tapi saya punya rasa tanggung jawab dan kemampuan belajar yang kuat, serta kemampuan beradaptasi, dan saya juga cukup rajin. Dalam pekerjaan magang sebelumnya, saya juga berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Pengetahuan yang saya dapatkan di sekolah dan pengalaman kerja saya membuat saya yakin bisa memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Jika ada dana 1 miliar, industri apa yang akan kamu investasikan? Jika saya punya 1 miliar sekarang, saya akan memilih berinvestasi di fintech. Saya tidak ada pertanyaan lain. Xinli, bagaimana menurutmu? Saya perhatikan satu masalah. Nilai kamu semua A+, tapi kenapa tidak punya gelar sarjana? Saya saat di sekolah, ada satu mata kuliah wajib, menggantikan teman untuk ujian. Baik, wawancara sampai di sini dulu. Kamu bisa menunggu di luar. Terima kasih. Sayang sekali, nilai begitu bagus. Kenapa mau menggantikan orang lain ujian? Ini noda karakter. Jadi kita harus menyangkal semuanya. Hanya karena satu kesalahan? Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai? Belum, saya menunggu hasil di luar. Halo, Bagaimana? Lancar? lumayanlah. Lalu mereka tanya soal ijazah, Tanya, kamu bilang apa? jujur saja. Kamu bilang, itu kan tidak menguntungkan buatmu. Seharusnya saya cari alasan yang lebih baik untuk mengelabui. Kalau mereka mau tahu,
bisa cek dengan mudah. Apapun keputusan mereka, setidaknya saya sudah jujur. Tidak menyesal. Kamu juga benar. Kalau begitu, kalau perusahaan ini tidak cocok, masih ada yang lain. Aku tunggu di kedai kopi depan, cepat selesai dan datang ke sini. Baik. Dadah. Selamat, kamu sudah masuk ke tahap akhir wawancara kami. Selanjutnya, manajer partner kami. Dia akan mewawancarai kamu secara langsung. Ikut aku. Terima kasih. Masuklah, semoga beruntung. Silakan duduk. Dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah menebak. Aku hanya menebak setengahnya. Aku kira kamu hanya eksekutif di perusahaan ini. Tapi aku tidak menyangka. Jadi, resumeku, kamu yang mengirimkannya? Ya. Tapi aku tidak ikut campur dalam wawancara. Baru 10 menit yang lalu, wakil direktur perusahaan dan direktur pelaksana masih berdebat tentang kecurangan ujian. Apakah itu termasuk pelanggaran serius? Berdebat sengit. Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu sendiri, ada satu hal lagi, yaitu kejujuranmu. Aku mengerti. Baik. Sekarang, bisakah kita mulai wawancara? Apakah kamu tahu bahwa Capital adalah perusahaan? Seperti apa? Perusahaan dana privat yang berinvestasi di berbagai industri dan perusahaan atau memecah dan menyusun kembali sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah kamu bersedia bekerja di dana privat? Jangan buru-buru, pikirkan baik-baik beberapa menit. Lalu beritahu aku. Aku bersedia. Pertama, aku tertarik dengan investasi keuangan. Kedua, jujur saja. Sekarang aku tidak punya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari ini. Jadi, aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil maksimal. Nona Yan. Selamat. Kamu diterima. Besok bisa mulai bekerja. Ya, begitu saja. Memang harus bagaimana lagi? Secara ketatnya. Sebelumnya, aku sudah mewawancaraimu sekali, dan aku yang mengajarmu. Karam Wawangkara. Menurutmu, apa lagi yang perlu kutanyakan padamu? Sepertinya juga begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin kutegaskan lagi. Perusahaan memutuskan mempekerjakanmu karena kamu cukup hebat. Bukan karena kamu mengenalku. Kalau kamu tidak bekerja dengan baik, aku tetap akan memecatmu. Tadi pewawancaramu bilang, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Aku setuju dengannya. Jangan mengecewakan kami. Aku akan berusaha. Jangan lupa ke HRD untuk urusan masuk kerja. Oke. Kalau pacarmu, Aku akan menjelaskan padanya, aku akan menyelesaikannya. Kamu bikin aku kaget. Sudah selesai? Iya, Wawancaranya lulus. iya. Hati-hati. Ayo, ayo. Peluk lagi, sudah, aku senang untukmu. Sudah, bersihkan mejanya orang. Cepat. Tapi, Hejuan adalah salah satu pemilik perusahaan ini. Wawancara ini diatur dengan bantuannya. Tapi wawancaranya adil dan objektif. Tidak, apa? Aku tahu dia tidak berniat baik,
Sudah direncanakan. Dia hanya ingin membantuku. Dia seperti serigala berbulu domba. Siapa yang domba? Aku. Kamu. Pokoknya aku tidak setuju. Dia bos besar, aku cuma karyawan baru. Lagi pula, aku dan dia tidak akan banyak berinteraksi di pekerjaan. Selain itu, sekarang tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari ini. Maukah kamu melihatku kembali kerja serabutan? Baik. Aku bisa sementara tidak menentang. Tapi kamu harus berjanji padaku, asalkan kamu menemukan pekerjaan yang lebih baik dari ini, langsung segera keluar dari perusahaan ini. Baik. Kopi yang kubelikan untukmu. Terima kasih. Halo, bisa bersihkan meja ini? Terima kasih. Ayo pergi. Masuklah. Asisten dosen pembimbingku akan pergi ke luar negeri, menjadi mahasiswa tamu selama 2 tahun. Rumah ini sebenarnya dia beli untuk ditinggali sendiri. Tapi baru saja selesai renovasi, dia langsung dapat pemberitahuan. Tenang saja, aku pasti akan merawat rumah ini. Seperti rumahku sendiri. Aku tahu, kamu pasti perempuan yang suka kebersihan. Jadi aku janji padanya, kamu pasti akan merawat rumahnya dengan baik. Akhirnya dia setuju dengan harga ini. Terima kasih. Makanya harganya sangat cocok. Lumayan bagus kan? Baru seperti tempat tinggal manusia. Kalian benar-benar hebat ya. Memperlakukan aku satu-satunya sebagai tenaga kasar, benar tidak? Aku bisa sendiri, tapi kamu yang mau membantu. Masa aku tidak kasih kesempatan kamu untuk menunjukkan diri? Jangan ngomong sembarangan. Kalau gitu kamu tidak butuh bantuanku lagi. Bekerja. Xiao Chen. Pencernaanmu sudah baik? Sudah sembuh, makan apa saja enak. Waktu itu benar-benar kecelakaan. Waktu itu, Shen Hou pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Kalian satu pingsan, satu tidak ada di tempat. Bisa dibilang seperti Fast and Furious tahu tidak? Shen Hou kemari, bantu aku. Waktu itu, supirnya seperti tidak melihat kami. Langsung menyalip kami. Shen Hou langsung belok tajam. Langsung gaspol, menghalang di depannya. Lampu besar menyala, Shen Hou turun dari mobil. Karen. Masih keren, bahaya tahu. Waktu itu, aku memang terlalu gegabah. Kalau benar-benar tabrakan, habislah semuanya. Sejak kapan kamu tahu tenang dan sadar? Sejak ada Xiao-Xiao. Asem banget. Jangan gegabah lagi ya. Ngerti. Gue aja yang cuciin ya. Kalian pada boring ya? Nih, gue ada hiburan. Mau lihat sulap? Shen Hou. Boleh. Oak. Nih lihat, ini cuma kertas kosong. Lihat ya. Xia Chen, lihat nih. Beneran.com. Gue cuma gerakin begitu. Langsung jadi duit semua. Lumayan seru nih. Sulapnya susah loh. Butuh latihan berbulan-bulan. Nempelin duit sama kertasnya itu lama, ya? Kok kamu tahu? Gue lihat jelas dari sini. Malu-maluin. Gagal total nih. Jangan gitu dong. Dengerin gue. Dalam sebulan, jeruk cuma keriput dikit. Tapi apel langsung busuk. Artinya, penting banget punya muka tebal kan? Nah, Gini ayah. Gak sulap lagi. Gue bacain jokes ya. Boleh. Tahu nggak, kenapa bintang beratnya 8 gram? Kenapa? Star asterisk buck star. Jago juga lu. Nih lagi, kenapa semua orang bisa ninggalin lu?
Tapi matematika enggak? Sebentar, gue pikir dulu. Soalnya kalau nggak bisa ya tetap nggak bisa. Tapi ya wajar aja kalian pada nggak ngerti. Ada pasangan, suaminya marga Yo, istrinya marga Sia. Mereka punya 7 anak, namanya Senin sampai Minggu. Anak ke-8 namanya apa? Gue tahu. Yo 8. Sia Senin. Ada setiap matang 70%, dan setiap matang 50% ketemu. Tapi mereka gak saling sapa. Kenapa? Kenapa? Soalnya belum kenal. Lu mau apa? Lu nggak merasa gue lumayan lucu? Jokes receh dari internet semua. Denger mulu, udah bosen. Oja? Menarik, menarik, menarik. Ya sudah. Kerja yang baik ya. Kamu ngapain? Dia kan lucu. Kenapa kamu merusaknya? Lucu? Mungkin karena dia akhir-akhir ini selalu mengikutiku, jadi agak menjengkelkan. Kamu lihat apa? Lumayan, pantas saja orang yang kupilih. Hanya bisa mengubah strategi. Ya jangan bergerak, ikuti pandangannya, fokus, lihat. Perhatikan baik-baik, ya. Biarkan pandanganmu menjekutinya. Santai. Apa-apaan ini? Aku sedang menghipnotismu. Tidak efektif. Apa maksudmu? Kalangnya untukmu. Bagaimana? Apakah sangat terharu? Aku tidak berani bergerak. Aku takut merusaknya dan tidak bisa mengganti. Sudah kuberikan padamu, rusak tidak perlu kamu ganti. Baguslah, terima kasih ya. Bukan. Zhao Yuhuan. Kalau kamu masih gagal di saat penting, kamu tidak pantas disebut Tuhan kata. Wei Tong. Kenapa kamu mengikutiku? Bukannya kamu datang untuk memberikan kalung? Ayah. Karena kamu sudah memberikannya, aku juga sudah menerimanya. Apakah kamu bisa pergi sekarang? Kamu mundur selangkah. Tahukah kamu, di Jepang, Woldope tanpa izin juga merupakan kejahatan. Tidak apa-apa, ini bukan Jepang. Apa itu, aku? Hari ini masih ada yang ingin kukatakan padamu. Zhao Yuhuan, apakah kamu terlalu kesepian? Aku tahu aku mengerti Shen Hou harus bekerja. Yan Xiaochen juga harus bekerja. Setelah lulus, semua orang sibuk. Hanya kamu yang tidak ada kerjaan, bosan, hanya bisa ingat. Aku yang tidak perlu bekerja. Bukan aku. Tapi, aku benar-benar iri padamu. Setiap hari tidak perlu melakukan apa-apa. Bahkan jika melakukan sesuatu, hanya 3 menit semangat. Kamu juga bisa bermain apa saja yang kamu mau, tidak seperti aku. Setiap hari ada begitu banyak makalah yang harus diselesaikan. Siapa bilang aku tidak sibuk? Aku setiap hari latihan balap mobil. Nah pas, kamu pulang latihan balap, aku pulang ngerjakan makalah. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Bukan aku. Shen Hou, saran apa yang kamu berikan ini? Katanya kasih kalung, cewek pasti tersentuh. Dia tidak hanya tidak tersentuh, malah memarahiku dan mengejekku. Kamu malah menyalahkanku? Siapa tahu kamu meniru begitu saja. Legit pula. Karakter Wei Tong dan Xiao Xiao itu sama sekali berbeda. Kamu menerapkan pengalamanku padamu. Pasti tidak bisa cocok sempurna. Bro, ceritain dong, dia mengejekmu gimana? Dia bilang aku tidak serius, melakukan apapun cuma bertahan 3 menit. Apa iya? 3 menit sih tidak sampai. 3 jam mungkin. Kamu juga ikut mengejekku ya?
Kamu malah mengejekku, Shenhou. Biasanya cara kamu ngejar cewek kan jago banget. Lilin berbentuk hati, mengaku di atap gedung, kamu itu seperti buku panduan berjalan. Soal Wei Tong, aku perhatikan dia. Juga cukup manis dan pendiam, levelnya seharusnya tidak tinggi. Kok kamu tidak bisa menaklukkannya? Aku juga tidak tahu kenapa, awalnya aku cukup membencinya. Tapi kemudian, setiap melihatnya aku ingin mendekatinya, seperti Magnet Kulkas Jitu. Gini aja Yushen, kalau dia bilang kamu tidak serius. Ya kamu serius kan, biar dia lihat. Siapa tahu suatu hari nanti, dia berubah pikiran tentangmu. Iya juga. Seriusan. Aku ngerti. Makasih Houzi. Itu. Aku ajak kamu dan kakak ipar makan beberapa hari lagi ya. Aku tutup dulu, lagi ngupas apel nih. Aku tutup ya, tutup. Ngobrol sama siapa sampai seneng banget? Sama Yushen. Meskipun biasanya IQ-nya tidak tinggi, tapi aku merasa. Setiap ketemu Wei Tong, dia langsung. IQ-nya jadi minus. Dia juga cukup berani. Ngejar siapa tidak bisa, malah ngejar Wei Tong. Wei Tong lebih susah dikejar daripada bunga kampus. Gak sampai segitunya kali. Orang lain aku nggak tahu ya. Dari kecil Zhao Yuan itu, dia nggak bisa nipu Wei Tong. Aku malah merasa. Ada seseorang yang gampang banget kena tipu aku. Bukannya karena aku. Karena apa? Karena kamu udah suka sama aku dari dulu ya? Aduh, mending nggak usah bilang deh. Makan aja apelnya. Nanti kamu mau pulang lebih awal nggak? Kamu gak mau aku di sini? Bukannya kamu baru aja berantem sama orang tua. Terus beberapa hari nggak pulang. Nggak baik kan? Iya juga ya. Aku juga harus pulang. Bicara baik-baik sama mereka. Tapi, ingat ya, jangan sampai berantem lagi. Oke? Ngerti-ngerti, perkataan istriku. Shenhou pasti laksanakan. Kupas apelnya jelek banget. Aku baru pertama kali kupas. Ya udah, tapi manis banget. Lebih manis dari aku? Ayah. Ayah dandan ganteng mau kemana? Ajak aku dong. Ayah keluar urusan penting. Bukan main-main. Ayah bilang apa sih? Aku juga harus belajar urusan penting dong, kan? Tolong luangkan waktu 5 menit berharga ayah. Ganti baju yang rahan, terus ikut aku ya. Tunggu sebentar. Pura-pura sopan. Nanti harus sopan. Hormati orang lain. Jangan asal nyela kalau nggak ngerti. Aku beneran mau belajar urusan penting. Bukannya kamu bilang teman ini lulusan kampus top Amerika? University of Pennsylvania. Oke, harus belajar baik-baik darinya. Maaf, kami terlambat. Boss Cheng. Bos Sao bercanda, kami yang datang lebih awal. Ayah, Boss Chow. Marie perkenalkan. Boss Cheng, Boss Chow. Salam. Boss Cheng, Boss Chow. Putra saya Sao Yuan, Yu dari alam semesta. Huan dari Huan Yu Heng. Mohon bimbingannya di masa depan. Senang bertemu denganmu. Boss Cheng terlalu sopan. Ayo kita duduk, jangan sungkan, duduk, ayo. Sudah pesan makanan? Belum, menunggu bapak yang memesan, pelayan tolong. Anda berdua, silakan, kalau begitu saya yang memutuskan ya, baik. Itu, ayah. Aku ke toilet dulu. Sekarang harus bilang ke kamar kecil. Aku ke kamar kecil dulu, maaf ya. Sup sirip ikan dengan perut ikan.
Boleh kan? Baik. Lihat menu sup. Di sini ada bebek panggang juga. Pesan 1 bebek panggang ya, boleh tidak masalah. Monyet. Coba tebak aku sekarang bersama siapa? Siapa lagi kalau bukan Wei Tong? Cheng Jiwan. Apa-apa. Kamu kok bisa bersama dia? Jangan pikirkan itu dulu, kamu kan bilang waktu itu. Kakak Ipar kerja di perusahaan Cheng Jiwan. Sudah mulai kerja. Kenapa? Kamu selesai deh. Kamu yang selesai. Aku kasih tahu, ayahku sekarang sedang makan dengan Cheng Jiwan. Bicarain proyek pendanaan, ayahku yang biasanya sangat pemilih. Sepanjang jalan memuji orang ini terus. Sampai aku hampir bersujud. Bukan Xiao Yuan, kamu di pihak siapa sih? Tentu di pihakmu, aku kasih tahu ya. Kamu sekarang sangat berbahaya, jangan bilang tidak diingatkan. Meskipun kamu kerja di perusahaan keluargamu sebagai sales, tapi mereka sama sekali tidak kasih kamu kerjaan penting, setiap hari terbang ke sana kemari. Seperti jalan-jalan terus, kalau sampai kakak ipar tahu. Pasti akan bermasalah, aku kasih tahu, mungkin saja. Kakak ipar akan beralih ke Cheng Siwan. Diam kamu. Maksudku, beralih ke perusahaan Cheng Siwan. Bukan itu maksudku, kakak ipar bukan orang seperti itu. Benar kan? Urusan kami tidak perlu kamu ikut campur. Anda adalah orang yang sudah melalui banyak hal, hubungan kami tak tergoyahkan. Hal-hal yang kamu sebutkan tidak akan pernah menjadi penghalang di antara kita. Lagi pula, siapapun yang berani merusak hubungan kita, akan kuhajar habis-habisan. Aku sudah bilang, jangan salahkan aku kalau nggak diingatkan ya. Oh iya, di rumahmu masih ada 2 dewa, hati-hati sendiri. Kalau begitu tunggu saja, aku punya banyak cara. Nggak bisa ngobrol dulu, aku lagi naik motor. Bu, kenapa? Ibu. Maaf, aku nggak sengaja bikin ibu marah. Tapi ibu juga nggak boleh, nggak bilang-bilang. Langsung cari Xiao-Xiao, malah menyuruhnya putus denganku. Aku. Masa nggak marah sih? Sampai sekarang aku masih nggak ngerti. Xiao-Xiao baik banget, kenapa kalian nggak suka padanya? Kalian bahkan nggak pernah mencoba mengenalnya. Kalian berdua ini, lingkungan tumbuh dari kecil sampai besar berbeda. Sekarang kamu bilang kalian saling mencintai sangat dalam. Beberapa tahun lagi, setelah beberapa tahun, saat gairah mulai mereda, kalian akan bertengkar karena banyak hal-hal sepele. Di saat itu, apakah kamu masih akan mencintainya seperti sekarang? Paisalkah? Bisa. Jangan buru-buru menjawabku. Keberitahu. Seringkali yang membunuh cinta bukanlah hidup mati. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam urusan sehari-hari, kau akan sadar, seseorang yang sangat kau cintai dulu, ternyata nilai-nilainya sangat berbeda denganmu. Bukan ke Ada Pepeda. Yang mengalahkanmu bukanlah gelombang besar, melainkan sebutir pasir di dalam sepatu. Lalu dulu ibu dan ayah, bukankah juga nggak peduli penentangan 2 keluarga? Tetap bersatu. Makanya, ini semua nasihat dari orang yang sudah berpengalaman, tahu nggak? Aku nggak percaya. Bu, aku dan Xiao-Xiao benar-benar cinta. Aku bisa membuktikan pada kalian, cinta kami bisa melewati segala ujian. Nggak perlu. Kamu nggak perlu membuktikan padaku. Jika setelah bertahun-tahun, apapun yang terjadi, perasaan kalian berdua tetap seperti hari ini, tak tergoyahkan, maka aku akan memberkati kalian. Ibu. Maksudmu menyetujui kami? Kalau begitu ayahku. Ayahmu. Ayahmu kenapa? Kamu pikir ayahmu punya pendapat apa? Kamu tidak perlu pedulikan dia. Bagaimana aku berpikir, begitu juga dia. Justru aku yang ingin bertanya padamu, sekarang kamu begitu yakin. Yan Xiaochen terhadap perasaan ini juga begitu teguh. Aku yakin dia teguh.
Ibu. Ibu, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Maafkan aku. Ibu, pergilah. Ayah datang. Kamu istirahat dulu. Ayah. Ibu ada yang ingin dibicarakan denganmu. Aku pergi dulu. Eo. Kamu menyetujuinya. Sifat dan kepribadian anak kita, kamu tidak tahu. Semakin kamu menghalanginya, semakin dia melawan dan bersikeras. Aku takut jika terus dipaksa seperti ini. Jangan-jangan suatu hari, mereka berdua memainkan drama kabur bersama. Jadi, tenang Jia. Kita perlahan-lahan cari cara lagi. Oja, kamu telepon Xiao Yo untukku. Bilang padanya, beberapa hari ini tidak perlu menjemputku. Aku akan mengawasinya. Kita lihat, jangan-jangan ada situasi, segera ketahui. Mata bisa mengawasinya. Sekarang pergi lihat, sedang apa? Baik. Ini tempat kerjamu. Pendatang baru. Aku yang Xiao Chen. Halo. Panggil saja Xiao Chen. Hai Xiao Chen. Hello. Hai, hati-hati dengannya. Kalau begitu Li Hui, Xiao Chen Serkin Padamo. Baik, tidak masalah. Xiao Chen. Ada yang mencium bau apa? Bau apa? Tidakkah kamu merasa, sejak kamu datang ke kantor ini, udara pun menjadi manis? Lagi-lagi kamu, dengan lelucon lama dari drama itu. Jangan banyak bicara. Jangan salah paham, perusahaan kami memang seperti ini. Ngomong-ngomong, ada lagi yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu, apa saja tugas kerjaku nanti? Tugas analis hari-hari adalah meminta data dari perusahaan yang sudah diinvestasi. Dan calon perusahaan investasi, mengatur data, membuat notulen rapat, lalu di bawah bimbingan atasan. Melakukan analisis industri, analisis pasar, analisis perusahaan sebanding, analisis transaksi sebanding, analisis kebijakan, dan sebagainya. Apakah aku punya kesempatan bertemu dengan managing partner? Mana mungkin? Begini saja ya. Levelmu terlalu jauh di bawah level partner. Ini kamu. Diantara Kalian Ada Investment Manager, Senior Investment Manager. Wakil Presiden, Managing Director. Jadi, mungkin kecil kesempatanmu untuk berinteraksi langsung dengan partner. Tapi, ada kabar baik untukmu. Atasanmu adalah Senior Vice President, SI Penyihir Xianli. Si penyihir loh. Siapa yang bilang penyihir? Salah dengar Xin Li Jia, aku bilang si cantik. Iya Kong. Yang Xiao Chen, kan? Mari kita berkenalan secara resmi. Aku adalah atasanmu. Xianli. Halo Bos Seksien. Sudah selesai proses kenalan pacar? Bukan pacar, bukan. Teman laki-laki. Ikut aku ke kantor. Hati-hati di dalam, semua yang bekerja di bawah Xin Li akan menjalani wawancara kedua. Dia akan memberikan evaluasi kedua kalau tidak lulus. Bos Seksien. 2 hari lagi perusahaan kami akan mengadakan presentasi kerja. Aku ingin kamu mewakili departemen kami, siapkan sebuah presentasi. Nanti, kamu harus melaporkan ke berbagai departemen tentang laporan analisis perusahaan yang diinvestasi. Dan yang kami ikuti investasinya. Ini bahan-bahannya. Tidak ada masalah, kan? Kamu kan lulusan unggulan Huada, presentasi saja. Tidak masalah. Kalau ada masalah, bilang saja padaku. Waktu adalah uang, cepat. Baik.